Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin karam wal muhtaram, para guru, para asatidz, para orang tua terkhusus yang saya hormati dan Haji Badrudin dan para sepuh semuanya DKM Musolah, Ustaz Nasim dan juga para serta jamaah. Alhamdulillah, setelahnya kita memanjatkan puji beserta syukur melalui pembacaan tahmid ratib dan juga kita membacakan salawat dan salam yang mudah-mudahan kita semua selalu syafaat dari baginda Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian, mari kita sama-sama melanjutkan daripada mau'idhah, tuntunan yang disampaikan oleh ulama, sehingga dengan membaca kalimat-kalimat tuntunan, tausiah, nasihat dari para ulama mendatangkan satu nur cahaya kepada diri kita untuk mendapatkan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam seputar huru hara, kemarin sudah kita bahas tentang sudah berwujudnya manusia yang sudah menjadikan jasad ini sudah diisi oleh nyawa. Di arah-arah mahsyar nanti, pada saat dunia sudah rata, makhluk semua sudah ditimbulkan kembali setelahnya ada hujan 40 hari 40 malam, di mana hujan tersebut diturunkannya itu dari hujan air sperma laki-laki sehingga jadi makhluk. Kemarin udah banyak kita bahas. Summa taqiful khalaiq, semua makhluk yang Allah semuanya diam di situ. Yauma idzin kullu masghulin bi nafsihi, semuanya disibukkan, sibuk dengan keadaan manusia karena baru hidup semua, rata semuanya dihidupinya bareng. Makanya nggak ada laki-laki, nggak ada nenek-nenek di situ, umurnya sama. Disibukkan dengan masing-masing kesibukannya. Layak lamur rojul bil mar'ah, dan tidak mengetahui laki kepada perempuan, walal mar'atu bil rojul, dan tidak mengetahui perempuan kepada laki-laki, dan tidak pernah tahu mana istri kita, mana suami kita. Di situnya sibuk masing-masing. Bimikdar salasi mi'ati sanatin, begitu teh sibuknya begitu teh 300 tahun. Min sini dunia dengan tahun dunia. Sehingga saking sibuk matahari dekat, ayatul abdul mukmin, maka semuanya berkata, hamba-hamba yang beriman, Rabbi arihni, ya Allah, semoga kita ini meluruskan bilang nari daripada huru hara api neraka. Sementara yang 3 tahun ini, wa minha mi'atu sanatin muljamuna bil arqi, yang 300 tahun ini dibagi 3 kejadian. Kejadian yang pertama, 1 tahun kita dikerem oleh keringat. 1 tahun kerendam keringat kita, karena matahari dekat. Disitulah wa mi'atu sanatin fi zulmah, setahun keringat ganti dengan 1 tahun dengan zulmah, gelap. 1 tahun ke dalam keadaan bumi ini gelap. Wa mi'atu sanatin baduhum yamuju min ba'di qad sakhasat absaruhum, di 1 tahun baru mulai terlihat. Apa yang terlihat di situ? Macam-macam. Keburukan kelihatan begitu, keringat sudah hilang, gelap sudah hilang, maka 1 tahun dibuka kembali di situ. Wasa khasat absaruhum,
nyata baru mulai terbuka, disitulah terlihat wa kasurul atsu, semuanya merasa dahaga dan semuanya terasa putus tenggorokan, wan qata'atul aswat, semuanya saling jerit menangis memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, haus, dahaga. Nah, ini semuanya wan qata'atul aswat, menjerit, pada yang memanggil-manggil tolong ya Allah. Jadi ini wasofat madahil, ini tempat seakan-akan sempit dengan manusia, jutaan mungkin miliaran manusia yang diciptakan oleh Allah. Wa kasurul buka, dan banyak orang yang menangis, paniatul dumum, sehingga air mata yang mengalir mata udah pada bengkak saking nangis terus, bingung mau nyari kemana tempat nyumput. Nah, pada saat itu wa yaquluna summa yakuna, tiba-tiba dia ingat semua makhluk kita nih. Yuk kita bareng-bareng ila Adam, kita datang ke bapak kita. Siapa itu? Nabi Adam. Bareng-bareng kita ngabdi bulu-bulu kayak semut. Wa yaquluna, datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, isfa'lana inda rabbika min faslil qada. Ya Adam, engkau adalah bapaknya semua manusia, isfa'lana, berikanlah pertolongan kepada saya, inda rabbika, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, min faslil qada, di dalam memutuskan, menghukumi apa keputusan saya, surga atau neraka. Minta pertolongan kepada Nabi Adam. Ribuan tahun kita jalan berbulan-bulan, bergulung-gulung, mau minta tolong kepada Nabi Adam. Fayaqulu, maka berkata Nabi Adam, laqad aswaitu rabbi hina atatu minasyajarah. Laqad aswaitu, boro-boro nolongin lu, gua anak-anak cucu semua, aswaitu, bahwasanya aku sudah maksiat rabbi kepada Tuhanku, hina atatu minasyajarah, boro-boro bisa nolongin gua juga udah pernah berbuat dosa kepada Rabbi, kepada Allah. Hina akatu minasyajarah, pada saat dilarang makan buah holdi, tapi tetap sama Nabi Adam dimakan, sehingga dihukum oleh Allah dari surga, dikeluarkan turun ke alam dunia. Pana istahyi minhu, saya malu, nggak bisa nolongin. Itu Nabi Adam maksiatnya cuma satu, cuma melanggar aturan jangan makan buah holdi, jadi makan buah holdi. Itu Nabi Adam, dosanya satu, dikeluarin dari surga. Nah, kita dosanya saya bergabung pengen masuk surga. Nabi Adam yang udah di surga, dosanya satu, dikeluarin. Jadi istahi minhu, saya malu, nggak bisa nolongin. Idhabu ila Nuh alaihi salam, coba lari ke sono. Kemana? Kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan kita lagi bergulung-gulung sama keringat. Uryanun, dalam keadaan telanjang, udah nggak memandang laki-laki, nggak memandang perempuan, boro-boro ada nafsu, takut karena kita akan menghadapi pertanyaan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita belum tahu, neraka atau surga. Fayaqunahu, maka datanglah kepada Nuh alaihi salam. Fayaquluna laqad da'u da'watan ala ahli al-ardi aqratuhu fa'ana istahi minhu. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh pun sama, saya tidak bisa memberikan syafaat, saya tidak bisa memberikan pertolongan, karena saya juga sudah banyak berbuat dosa. Jangankan lagi menolong kamu, saya punya anak durhakanya nggak bisa ditolongin. Nabi Nuh alaihissalam punya anak gagal, sebab membangkang atas perintahnya. Nabi Nuh itu nabi yang umurnya paling panjang, 1000 tahun umur Nabi Nuh. Cuman dia ngajak umat susah banget, setahun dapat satu aja supaya orang masuk Islam susah. Susah zaman Nabi Nuh. Itu pangkat Nabi, ngajak ibadah kepada Allah susah. Sampai-sampai anaknya sendiri. Sehingga Nabi Nuh pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat satu perahu.
Udah no, kata Allah, buat satu perahu. Dari apa ya Allah buat satu perahu? Dari kayu. Kayunya di mana? Nabi Nuh bikin perahu nanam dulu kayu. 100 tahun pun kayu baru gede. Udah gede. Kalau nanam pun jogging 100 tahun baru gede benar. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh itu bikin perahu nanam dulu. Setelah jadi tanam jadi dijadikan perahu. Maka Nabi Nuh di musim panas neraka, musim kemarau debu banyak, tapi Nabi Nuh diperintah untuk bikin perahu, dianggap Nabi Nuh orang gila. Dalam satu hikayat, wah Nabi Nuh udah stres, udah nyuruh basah malukannya kelihatan. Sekarang musim panas begini malah bikin perahu. Jadi tetap intinya kesimpulannya hikayat Nabi Nuh nanti di lain kali. Yang jelas apa kata Nabi Nuh? Istahi minhu, saya umat-umat saya aja dulu apa dikerem umat-umat sampai dikerem tujuannya supaya ngajak ibadah, tapi tetap aja nih apa yang bisa diajak Nabi Nuh cuma sejodoh laki sejodoh, kucing sejodoh, hewan-hewan sejodoh, laki perempuan. Dalam satu hikayat 40 hari Nabi Nuh perahunya ampul-ampulan di atas dunia ini. Agroktuhum, dikerong ini dunia. Jadi fa'anal ana istahi, maka pada saat ini saya malu minhu kepada Allah, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Idhabu ila Ibrahim, silahkan kali datang aja ke Nabi Ibrahim. Gulung-gulung lagi kita datang ke Nabi Ibrahim. Fayatulahu, maka mendatangilah ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Batakulu, apa kata Nabi Ibrahim? Laqad kadzabtu hina qultu bal fa'alahu kabiruhum hada fa ana al-ana aslahi. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya juga dalam kesempatan yang tidak bisa menolong. Kenapa? Laqad kadzabtu, karena saya pernah berbuat dusta, pernah berbohong kepada Allah. Apa? Hina qultu bal fa'alahu kabiruhum, pada saat orang tua saya bikin patung. Orang tua saya bikin patung. Kan si Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim juga bikin patung. Jadi kalau bikin patung siang malam kadang-kadang nama Nabi Ibrahim ditampolin, pakai kampak, hancur atau patung-patungnya boleh bikinin dari siang. Cuman dia berbohong satu ketika ada patung gede, enggak dia bunuh, kampaknya ditaruh di patung gede. Bapaknya protes, wah sampai dia ngancurin patung. Nabi Ibrahim berbohong, saya enggak ngancurin itu patung. Coba aja lihat tuh kampak ada di mana. Ternyata kampak ada dipegang sama patung gede. Berarti patung gede yang ngamuk baik. Loh, dia ngebohong. Dengan sebab itu aja, ana istahi minhu, saya nggak bisa memberikan pertolongan. Idhabu ila Isa alaihissalam, coba datang ke Nabi Isa. Bergulung-gulung lagi kita datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Fayatunahu, maka datanglah kita semua umat kepada Nabi Musa. Fayaqulu, maka Nabi Isa berkata, Ilahi la as'aluka, ya Allah, saya tidak minta kepadamu Maryam ummi, bahwasanya Siti Maryam itu ibuku. Wa innama as'aluka nafsi, bahwasanya minta pertolongan pada diri saya dalam kesempatan ini kedatangan umat hamba yang lebih banyak minta pertolongan. Tetap Nabi Isa pun nggak bisa menolong. Kenapa? Pada saat itu Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihissalam, dia juga sibuk waktu di alam dunia ini mau diaku jadi Tuhan sama orang-orang Yahudi, tapi dia tetap tidak mau. Bahkan dia banyak berbuat dosa, padahal dosa yang dia lakukan enggak satu. Bahwasanya dia mengatakan satu ketika, wa innama as'aluka nafsi, bahwa saya ini bukan orang yang dicintai Allah. Salah kalau lu mau gue jadi Tuhan. Makanya dalam satu hikayat, satu-satunya nabi yang gak punya bapak adalah Nabi Isa. Gak punya bapak, punya ibu aja. Siapa? Yaitu Siti Maryam.
Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Nah itu perdebatan pada saat itu antara Yahudi dan Nasrani. Berhubung Siti Maryam nyembah sama Allah, ibadah sama Allah, tiba-tiba Siti Maryam gunting, hamil. Orang-orang Yahudi mengatakan Siti Maryam hamil sama Tuhannya. Begitu hamil ternyata lahir Nabi Allah Isa alaihi. Begitu Nabi Allah Isa lahir, diancam Nabi Isa, kita jadikan Tuhan. Soalnya ini udah pasti ini adalah anak Tuhan, dianggapnya. Dewasa makin dewasa, Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, mau dijadikan Tuhan. Ini dalam satu riwayat, dikejar Nabi Isa masuk ke dalam rumah kosong. Baitun, rumah lahmiyun, itu kosong. Rumah kosong, Baitul Lahmin. Cuma orang-orang Kristen bilangnya Bethlehem. Sama bahasanya, tulisannya sama, Bethlehem. Gereja. Masuk ke situ, masuk. Begitu masuk mau dibunuh Nabi Isa, maka nyuruhlah seorang utusan yang namanya si Asyur. Pasukan Yahudi suruh menggeledah, membunuh Nabi Allah Isa alaihi. Ternyata Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit ketiga. Sampai hari ini Nabi Allah Isa masih hidup, dan insya Allah siapapun yang panjang umurnya nanti bakal ketemu lagi sama Nabi Isa. Ini rumah kosong, Nabi Isa masih ada. Cuman begitu si Asyur melaporkan bahwa Nabi Isa nggak ada, maka si Asyur disamakan wajahnya, mukanya, hidungnya, telinganya mirip Nabi Isa. Nggak ada Nabi Isa, boro-boro nyebut nggak ada, boro-boro dipercaya, belum sampai ngomong banyak langsung dibunuh. Sebab ini yakin ini Nabi Isa. Anggapan dia dibunuh, disalib di tengah-tengah lapangan. Itu yang disebut oleh orang-orang Yahudi, yang disebut Isa Al-Masih, disebut Tuhan Yesus. Nah, cuma makin kemarin ada yang bimbang. Kristen ada dua, ada yang protes. Gua kurang terima rasanya kalau umpamanya nyembah anaknya mah. Mending katanya kalau lebih mulia, kalau menurutku mending nyembah ibunya. Ibunya Siti Maryam yang melahirkan pastinya lebih mulia. Makanya itu Kristen kalau yang nyembah Yesus itu namanya Kristen Katolik. Kalau yang nyembah Bunda Maria itu sistem Protestan, protes dia. Makanya nyembahnya ke Bunda Maria. Nah ini, jadi apa begitu datang ke Nabi Isa tetap ditolak, saya bisa mendoakan kepadamu. Masalah yang saya akan hadapi banyak. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian berjalan kepada junjungan yang mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatunahu, maka datanglah umat semuanya. Wa hum yaquluna ya Muhammad isfa' lana. Isfa' lana itu minta pertolongan. Inda rabbika fi fadlil, ya Muhammad, coba kami berikan semuanya pertolongan. Fayan taliqu ma'um hatta yajhatal arsi, sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju di bawah aras. Wa yakhirru sajidan, lalu baginda Rasul menundukkan kepala sujud di bawah aras, memohon kepada Allah agar dia bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang sedang meminta pertolongan. Setelahnya sujud, payah asullahu ilaihi malakan, lalu Allah mengutus malaikat. Payah hudu bi'adihi, lalu malaikat itu memegang kepada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata wa yaqulu, dan berkata Allah tahu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fayaqulu, maka menjawab na'am, jawab Nabi kita, irfa rasaka, angkat kepalamu, karena baginda Nabi kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'al, dan minta kalian, tu'tok, maka akan aku berikan. Fayaqulu, maka berkata baginda Rasul, Rabbi wa'adani bisyafa'ah wa syafa'ati fi khalqika faqdi bainahum. Ya Allah, sesuai dengan aku berjanji dulu pada saat di alam dunia, siapa orang yang membaca sholawat kepada aku akan aku berikan syafaat, akan aku berikan pertolongan.
Fasyafaati, maka ya Allah memberikanlah pertolongan kepada kami untuk menolong hamba-hambaku, terutama umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka berkata Allah aja, syafa'tu kabihim, maka memberikan syafaat aku kepadamu dan kepada makhluk-makhlukmu. Fayarjibul Mustafa, maka kembalilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya mendapatkan berita syafaat, aku kabulkan. Fayaqifu ma'an nas, maka Rasul dia bersama-sama kumpulan manusia. Summa yasakus sama'ul ula, belah langit yang langit ke satu belah. Fatanzilu malaikatuha, maka turun seluruh malaikat. Qadara ahlil ardi, semua malaikat turun ke alam dunia. Min insin wa jinin, bukti manusia jin kumpul sekarang di alam dunia ini, belah dunia dengan berkatnya mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu. Jadi yang bisa memberikan pertolongan, yang memberikan syafaat itu tidak ada yang bisa pertolongan kecuali baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering isfa' lana ya habibana. Ini teh kita tuh sedang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus udah turun fayaqifuna min khalqihim khalqan wahidatan, semua para malaikat duduk di belakang para manusia. Summa yanzilu ahli kulli sama minat tatim, pokoknya turun semua dari ahli langit menyambut akan ijabahnya doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita membaca Maulid, tujuannya semata-mata kita ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andalan kita cuma satu, andalan kita itu cuma satu, cuma ingin mengharapkan pertolongan. Tanpa itu, wah enggak, jauh dibanding ibadah kita, jauh. Sehingga setelahnya ada pertolongan. Summa yunadi, maka memanggil Allah kepada malaikat, ya masyarul insi wal jinni, wahai manusia dan jin, inna suhufakum satu pro alaikum. Udah ada keputusan, kalian akan menerima buku. Paman wajada khairan, barang siapa yang menemukan amal yang bagus, falyahmadillahu ta'ala, maka dia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada syarran, dan barang siapa yang menemukan amal yang buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka tentunya kita di situ tidak diperkenankan untuk saling menjatuhkan, untuk menjelekan, karena di situ masih ada pertolongan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya mas kalian, insya Allah kita semua mendapatkan buku dari sebelah kanan, amin ya rabbal alamin. Karena yakin kalau dapat buku dari sebelah kanan ini, udah yakin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini burhan, ini belum ketemu. Ini kita baru dihidupkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, terus minta pertolongan. Sekarang setelah kita ketemu pertolongan, nanti akan kita melewati tempat perisabal, kita akan menjembat yang namanya jembatan Shiratal. Masih jauh proses perjalanan ada dari kiamat. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian, hidup kita di alam dunia apabila mati ini bukan berarti udahan. Kubur itu awalun min manazilil akhirah, pembukaan pertama untuk kehidupan kita di alam akhir. Di alam akhirat, dunia sementara, yang bakal lama adalah di sana. Jasa paling lama 70 udah peot, tapi yang hidup kekal abadi itu nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan yang kita baca atau selalu sama
buat kita semuanya, amin. Dan untuk Rabu yang akan datang yaitu di Musola Sadah atau Musola Bapak Haji Apok, kita jawab insya Allah. Dan untuk menutup doa kami aturkan kepada guru kita Ustaz Haji Badudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.